Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Every Nation, Jakarta, dan dimanapun saudara berada. Di dalam Devotion from Home pagi hari ini, saya ingin share membagikan berkat Tuhan mengenai doa. Tetapi pagi hari ini izinkanlah terlebih dahulu, saya ingin mau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya sewaktu saya sedang mempersiapkan materi pelajaran hari ini. Suatu saya berdoa pagi ini di tempat ini. Suatu saya worship, Tuhan memperlihatkan dua hal kepada saya melalui penglihatan dalam mental picture saya. Yang pertama, saya melihat lonceng. Dan lonceng itu makin jelas. Dan akhirnya saya mengetahui bahwa lonceng itu adalah lonceng gereja. Yang kedua adalah lampu atau pelita. Dan saya coba bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya? Dan juga kebetulan akan saya sharing mengenai doa. Dan jelas sekali saudara. Lonceng berbicara mengenai panggilan. Lonceng gereja berbicara mengenai panggilan setiap orang untuk datang berdoa. Untuk datang bersekutu di rumah Tuhan. Secara korporat maupun secara pribadi. Kebiasaan ini sudah sejak lama dilakukan pada gereja, mula-mula gereja awal. Sampai pada hari ini. Suatu saudara mendengar lonceng gereja berbunyi. Kebanyakan orang langsung datang ke gereja. Panggilan untuk bersekutu dengan Allah. Tuhan selalu memanggil kita. Sampai hari ini. Pesan Tuhan. Kepada jemaat Tuhan. Saudara dan saya. Di tengah situasi seperti ini. Tuhan masih memanggil kita. Mengajak kita. Untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia. Karena Dialah jawaban dari semuanya ini. Yesus adalah jawaban satu-satunya. Suatu saudara datang kepada Dia. Saudara bersekutu dengan Dia. Saudara akan melihat jalan hidup saudara. Apa yang ada di depan saudara. Di mana Tuhan menjadi sandaran kita. Tuhan menjadi gembala agung kita. Dialah gunung batu kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam situasi seperti ini. Hanya Yesus. Dan Dia memanggil kita untuk berdoa. Jam sembahyang. Jam berdoa. Selalu itu yang gereja sampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Yang kedua berbicara mengenai lampu itu sendiri. Itu berbicara mengenai firman. Saudara, dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak ada yang bisa menuntun dan menjamin akan hari esok selain daripada firman Tuhan ini sendiri. Hidup saudara dan saya ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Manual hidup kita adalah di firman Tuhan. Jadi suatu kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu, doa dan firman berjalan bersama-sama. Satu koin, dua sisi. Ia akan memberkati kehidupan kita. Untuk masa depan kita. Teristimewa di waktu-waktu seperti ini. Ingat, doa dan firman Tuhan. Mari buka Alkitab saudara bersama-sama dengan saya. Kita akan baca di kitab Lukas. Lukas 11 ayat yang pertama. Saudara, ayat ini bercerita mengenai Tuhan Yesus. Sewaktu Dia akan mengajarkan kepada murid-muridnya. Bagaimana doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang kita kenal sampai hari ini. Yang kita doakan sampai hari ini. Bahkan dipakai pada gereja lama. Untuk didoakan oleh orang-orang Kristen. Sebanyak 3 kali sehari. Dan sampai hari ini. Kita hafal doa ini. Dan inilah doa syafaat yang luar biasa. Yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa yang powerful. Doa yang sangat memberkati kehidupan dan mengubahkan banyak hidup orang percaya. Juga saudara dan saya. Apa yang terjadi sebelum Yesus mengajar doa ini? Mari kita lihat. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Saudara lihat. Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ada satu tempat khusus. Yesus selalu menyendiri dan berdoa. Tidak mau diganggu oleh siapapun. Dan ketika ia berhenti berdoa. Ketika ia berhenti berdoa dikatakan. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dan kemudian Yesus mengajar murid-muridnya doa Bapa kami. Tapi saudara lihat.
Sebelum dia mengajar doa Bapa kami, apa yang dia buat? Dia sedang berdoa. Dan ketika dia berhenti berdoa, murid-muridnya mengamati dia. Dan minta diajarkan cara berdoa. Seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya. Rupanya dua tokoh ini yang hidup sejaman ini, Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, yang juga punya murid dan mendapat perhatian dari murid-murid Yesus, bahwa dua orang ini begitu mempengaruhi kehidupan sisi doa daripada murid-murid itu sendiri. Sehingga mereka rindu, mereka mau untuk diajar berdoa. Karena mereka melihat bagaimana Yesus menghadapi tantangan demi tantangan. Bagaimana Yesus keluar lebih daripada seorang pemenang dari setiap peristiwa-peristiwa, bahkan maut yang dihadapi. Dan murid-muridnya tahu ketergantungan bahwa seorang Yesus hanya kepada Bapa di sorga. Karena itu mereka sangat minta, Tuhan ajarkan kepada kami. Saudara, kita perlu belajar untuk berdoa. Tidak ada orang dilahirkan sebagai pendoa yang mutakhir. Tidak ada orang yang hebat, saya pun tidak. Tetapi doa kita harus belajar. Kepada siapa kita belajar? Kepada Tuhan Yesus. Kepada firman-Nya yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman-Nya. Dan doa ini dipakai untuk mengubah kehidupan banyak orang percaya, termasuk saudara dan saya. Inilah syafaat yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Mengajarkan bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita tergantung kepada doa. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan itu tentang doa Bapa kami. Di Matius 6. Dalam versi yang lain Matius menulis. Dia mengatakan, ketika kamu berdoa, di Matius 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ayat 6. Jika engkau berdoa, dikatakan, tutuplah pintumu, masuklah dalam kamarmu, dan berdoalah di tempat tersembunyi. Karena Bapamu mendengar engkau di tempat yang tersembunyi. Lagi pula doamu jangan bertele-tele, seperti di kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, ada diajar bagaimana berdoa. Tuhan mengajar bagaimana kita berdoa. Dan di manakah kita belajar untuk berdoa? Karena semua banyak orang berdoa. Tapi doa kita jelas sekali. Tuhan mengajar kepada siapa kita tujukan doa kita sebagai orang percaya. Kalau itu tadi cara berdoa, masuk di dalam kamar, tutup kamarmu dan berdoa. Karena Bapamu ada di tempat tersembunyi dan Dia mendengar doamu. Doamu jangan bertele-tele. Itu cara berdoa. Tetapi kepada siapakah kita berdoa? Alkitab berkata, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Karena itu berdoalah, ayat 9. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Tuhan mengajar kita berdoa. Berdoa berarti kita bergantung kepada Tuhan. Yesus mengajarkan bagaimana dia berdoa, berarti dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia mengajarkan kepada murid-muridnya, katakan kepada Bapa. Tujukan kepada Bapa. Kita punya Bapa di sorga. Berbicara mengenai hubungan, status kita sebagai anak, sebagai sonship, adalah orang yang berhak menerima warisan dari Tuhan. Kita adalah ahli waris. Datang kepada Bapamu di sorga. Saudara, datang kepada pribadi yang jelas. Bukan kepada pribadi yang tidak jelas. Atau doa kita, doa yang tidak punya tujuan. Intinya Yesus mau mengajar kita. Mari kita terus belajar berdoa. Berhubung dengan penglihatan saya tadi yang pertama saya cerita. Kita perlu doa dalam situasi seperti ini. Pada saat semua tidak bisa menjamin. Pada saat situasi keterpurukan, hal-hal yang begitu menakutkan. Mungkin saudara sedang terbaring saat ini. Mungkin saudara sedang sakit atau saudara sedang mengalami kesulitan yang luar biasa oleh karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin hal-hal yang di luar rasio saudara, di luar kemampuan saudara. Dengar baik-baik, hanya doa. Doa yang mengubahkan kehidupan kita. Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja berdoa? Dengan 1 jam saudara akan menguduskan 24 jam kehidupan saudara. Saudara, karena itu Yesus mencari waktu dan tempat yang baik untuk dia berdoa. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya?
waktu yang baik dan tempat yang baik untuk saudara sungguh-sungguh berdiam diri, punya hubungan dengan Tuhan. Saya pun sedang belajar seperti ini. Saudara, saya berkomitmen dengan waktu-waktu ini untuk setiap hari Senin saya belajar untuk puasa daripada handphone. Jauh daripada banyak hal. Supaya saya menguduskan semuanya. Saya menguduskan hari itu buat Tuhan. Untuk belajar firman Tuhan. Untuk berdoa. Untuk mencari wajah Tuhan. Supaya Tuhan memakai kehidupan kami. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang saya lakukan. Dan ini saya belajar, saudara. Tidak sempurna. Saya juga belajar. Saya percaya saudara pun belajar bagaimana berdoa. Dan kita belajar firman Tuhan. Dua hal tadi. Dan kedua adalah pelita selain lonceng. Hanya firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita. 1 jam berdoa Tuhan berkata akan menguduskan 24 jam hidup saudara. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Di firman Tuhan ini tertulis semua kehidupan saudara. Alkitab adalah manual kehidupan kita. Kalau saudara mau tahu kehidupan saudara, masa depan saudara, saudara baca firman Tuhan. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan benar. Dan saya percaya pada pagi hari ini, pesan Tuhan ini singkat. Panggilan untuk berdoa. Panggilan untuk membaca firman Tuhan. Di situasi seperti ini. Dan saudara dalam doa ini, seperti saya sedang berdoa saat ini. Mungkin saudara sedang menyaksikan program ini. Mungkin saudara terbaring sakit tadi. Dan saya melihat dan merasakan dalam roh saya bahwa ada seorang bapa yang begitu terikat dengan alkohol. Dan Tuhan berkata, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Bapak, engkau berusaha untuk terlepas dari semua ini. Tapi pagi hari ini, engkau menyaksikan program ini. Dan Yesus berkata, karena kau punya hati nurani, karena kau ingin dilepaskan dari semuanya itu, karena kau datang kepada Bapa, dengar baik-baik. Tuhan berkata hari ini, Tuhan menyembuhkan engkau. Engkau akan dilepaskan. Sehingga engkau bebas, tidak terikat lagi. Dan Tuhan menyembuhkan engkau. Dan beberapa orang mengalami sakit saat ini. Tuhan sedang menyembuhkan saudara. Di payudaramu ada sakit. Tuhan berkata, Ibu, Tuhan sedang sembuhkan engkau. Mari datang berdoa bersama-sama. Engkau yang mengalami krisis dalam keuanganmu saat ini. Yesus berkata, Dialah gembala yang baik. Dialah gembala yang agung. Dan Dia sedang berdoa buat saudara. Demikian pun saya berdoa buat saudara. Lepaskan kami, tolong kami, sembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tabib pembaptis. Allah yang berkuasa. Jehovah Jireh. Allah yang mencukupi semua kebutuhan kami. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ambil alih kuasa hidup kami. Kami tidak berjalan dengan kepintaran kami. Kami tidak berjalan dengan kemauan kami sendiri. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Seperti engkau berdoa di Getsemani. Kehendak-Mu yang terjadi. Pagi hari ini, kehendak-Mu yang terjadi. Terkadang bukan maunya seperti maunya kita. Suatu kita berdoa. Tapi biarkan izinkan pagi hari ini. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah kehendak Allah yang terjadi. Mungkin lain dari persepsi. Lain dari keinginan saudara. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara. Biarkan hidupmu berjalan bersama dengan roh Allah. Ketahuilah hidupmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Disinilah hidup kita. Disinilah perjalanan kehidupan kita dimulai. Disinilah air hidup kita. Disinilah Tuhan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berkati jemaat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dan saya mau mengatakan saudara percaya bahwa tidak ada orang yang sempurna dalam doa. Kita terus belajar. Saudara dan saya belajar. Murid-muridnya mengatakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Amin saudara. Murid-murid minta diajar. Kita terus belajar berdoa. Semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. God bless you.